Halo guys, Halo, perkenalkan nama saya Nadia Olivia, saya sebagai host di sini dan narasumber saya. Martasya Siti Sarah. Oke, jadi sebelum kita mulai podcast kali ini dan pembahasan kali ini, saya tuh dulu satu SMK nih sama Marta ini ya. Iya, betul sekali. Betul. Dan kita tuh di jurusan apa? Akuntansi. Betul. Dan sekarang kita di kuliah juga satu Satu kelas kelas. nih dan jurusan yang sama juga. Betul. Tapi kita kelas malam ya di Iya, betul. Karena kita sama-sama saling sambil kerja. Oh iya, kita wanita karir Wah. banget ya, mantap ya. Ya, oke betul. Oke, lanjut aja lah ya. Iya, Kita lanjut nggak aja. usah lama-lama ya. Oke. Jadi yang pertama itu saya punya pertanyaan nih. Kamu bisa jawab dengan pendapat kamu ya, Marta ya? Oh iya. Oke, siap. Boleh. Yang pertama itu, menurut kamu kenapa sih mahasiswa itu masih sering memilih demonstrasi itu sebagai cara menyampaikan aspirasi nih menurut kamu? Kalau menurut aku, kenapa mereka masih menggunakan demonstrasi sebagai cara menyampaikan aspirasi mereka? Karena itu adalah salah satu cara kita sebagai masyarakat untuk membangun komunikasi kepada para pemerintah, Oke. seperti itu. Oke, itu tuh sebagai cara kita pendekatan juga sih ya kayaknya. Iya, betul. Dengan cara itu pemerintah tuh bisa lebih dekat dengan masyarakatnya dengan mendengarkan suara-suara masyarakatnya, Oh, seperti mantap itu. mantap. Tapi di kalangan yang sekarang nih, kita lanjut aja lah ya. Kenapa sih demo itu kadang-kadang orang tuh berpikirnya tuh masih bertentangan dengan Pancasila gitu? Oh, kalau dari pandangan saya sendiri, kenapa ada orang yang beranggapan bahwa demo itu bertentangan dengan Pancasila itu karena ada memang kericuhan pastinya di demo itu. Tapi kita sebenarnya masih belum tahu karena di demo itu pasti ada Oh provokatornya. iya betul betul. Jadi yang kayak merusak fasilitas umum, yang melakukan kekerasan seperti itu. Dan semoga itu makin lama atau sekarang itu gak ada lagi, semoga ya, agar orang itu tidak berpikir bahwa itu adalah demo itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila, padahal itu adalah cara untuk kita mengaspirasikan suara masyarakat, seperti itu. Begitu gitu. Oke, lanjut ya kita. Oleh Kalau dilihat dari sekarang nih demo itu sering ada ketegangan massa antara massa dan aparat gitu ya. Mm-mm. Nah itu menurut kamu tuh gimana ya? Itu menurut aku dua-duanya tuh harus ini kita ngelihat dari Pancasila Oh nih. iya betul betul. Kita harus ingat di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita sama-sama mikir nih, kita tetap menjaga sikap dan adab. Karena ini kita sama-sama masyarakat, walaupun satunya mungkin mahasiswa atau masyarakat, satunya aparat seperti itu. Tapi kan kita sama-sama masyarakat dan kita sama-sama merasakan kebijakan dari pemerintah yang mungkin kurang memuaskan masyarakat, makanya adanya Iya, demo benar, itu. benar. Oke siap siap. Kalau dilihat nih, kenapa sih banyak mahasiswa turun ke jalan itu tuh? Kalau dari sudut pandangmu nih, itu tuh berarti negara itu nggak menunjukkan sebuah tugasnya kah atau gimana kalau misalkan mereka tuh sampai turun ke jalan gitu? Sebenarnya itu bisa jadi, tapi bukan berarti selalu buruk ya. Mungkin ada beberapa kebijakan dari pemerintahan itu yang dirasa oleh masyarakat kurang memuaskan. Nah, dari tujuannya demonstrasi itu adalah untuk menyuarakan apa yang dirasakan masyarakat dari kebijakan yang diterapkan di daerah itu atau di negara. Nah, jadi balik lagi sama pertanyaan yang sebelumnya yang kayak demonstrasi itu bertentangan sama Pancasila. Nah, itu enggak ya. Sebenarnya kita itu tujuannya baik untuk memperbaiki dan Menyampaikan mendukung gitu ya. dan Iya, menyampaikan kebijakan pemerintah untuk berjalan dengan lancar, dengan baik, seperti itu. Bagus ya. Iya. Pendapat Anda ini saya sangat setuju sih ya. Terima Oke, kasih. kita lanjut ya. Iya. Kalau dilihat dari tuntutan mahasiswa nih, banyak yang berkaitan dengan ekonomi dan kesejahteraan. Ini berkaitan dengan apa sih? Kalau ini berkaitan dengan sila kelima ya. Kalau menurut pandangan saya, sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kenapa ekonomi dan apa tadi? Kesejahteraan ya. Kesejahteraan. Jadi itu sangat berkaitan dengan
ruang lingkup sosial, dan itu harus merata di seluruh masyarakat Indonesia seperti di sila kelima tadi disebutkan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang untuk kondisi sekarang, kalau dari saya memang lihat kondisi ekonominya negara kita tuh emang lagi nurun. Makanya kenapa para mahasiswa itu pada turun untuk demo, karena ya menyampaikan aspirasi bahwa ekonomi di Indonesia tuh sedang tidak baik-baik saja. Betul-betul sih, betul. Oke, kita lanjut lah ya. Iya. Sekarang satu video demo itu bisa viral. Iya. Itu apa sih dampaknya? Jadi sesuatu tuh pasti ada dampak baik dan buruknya ya. Iya, benar-benar sih. Kalau kita lihat dari dampak baiknya dulu nih, dampak baiknya kita misalkan viral nih videonya, yang ngelihat pasti kayak menjadi ada rasanya cinta tanah air tumbuh, jadi kayak iya, saling betul-betul. mendukung juga. Tapi ada buruknya juga. Kenapa buruknya ini? Orang itu jadi cepat kemakan berita Iya, dan benar-benar. tanpa melihat dulu asal usulnya bagaimana, apakah ini benar atau hoax. Kan kita nggak tahu tuh. Misalkan aja ada cuplikan yang videonya 1 jam tapi dipotong cuman berapa detik, jadi betul, cuman betul, melihatkan betul. satu pihak. Nah itu bisa menggiring opini yang lain-lain, padahal yang di fullnya tidak seperti itu, tapi yang diambil cuplikannya jadi menggiring. iya, betul, Jadi betul, kayak betul. ada buruknya seperti itu. Baik-baik. Iya sih, itu benar banget sih, karena kan beredar sekarang tuh kan kita zaman digital ya, agak betul. sulit ya kalau misalkan kita tuh dipotong-potong gitu jadi fitnah. Iya, jadi fitnah, betul. Padahal sebenarnya tujuannya itu masih panjang gitu Iya, penjelasannya, benar, tapi benar, diambil tuh yang kayak bagian untuk dirujak sama Iya, orang aja gitu. betul-betul. Itu biasanya demi keuntungan sendiri Iya, sih betul. memang. Untuk mencari Iya, keuntungan. engagement. Iya, Iya, betul, itu tuh betul. parah sih memang. Oke. Terus ada juga sih yang mengatakan demo itu bentuk kecintaan terhadap negara, dan ada juga yang mengatakan demo itu hanya membuat gaduh. Kalau pendapatmu gimana sih, Marta ya? Sebenarnya itu adalah hal yang saya setuju kalau dibilang demo itu adalah hal yang kalau menunjukkan kalau kita tuh cinta kepada negara. bener-bener. Kenapa? Kita balik lagi ke Pancasila nih. Di Pancasila ada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan penurunan dan selainnya itu kepanjangan ya. Makanya itu Iya, boleh. itu kan sila keempat itu implementasinya salah satunya adalah demonstrasi. Nah, demonstrasi itu bukan berarti pak saat pemilu aja, enggak ya. Iya. Jadi kita bisa menyuarakan dari itu, yang misalkan tadi kita ngerasa kebijakan pemerintah ini kurang dirasa dari kita. Nah, kita bisa menyampaikan aspirasi kita karena kita adalah negara demokrasi. Jadi itu adalah cinta tanah air. Yaitu tadi balik seperti yang saya bilang bahwa demonstrasi itu tujuannya sebenarnya untuk mendukung pemerintah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan mereka agar lancar dan dapat dirasa rata oleh masyarakat, seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang itu adalah bentuk kegaduhan ya. itu enggak sebenarnya, cuman ya memang ada beberapa oknum di demo itu pasti ada melakukan yang kayak provokator dan itu membuat kegaduhan. Tapi saya yakin mahasiswa tidak seperti itu sih, seharusnya tidak. Sejauh ini kalau kasus provokator saya belum ada menemukan untuk mahasiswa yang sebagai provokatornya. Oke, benar-benar. Karena itu hanya oknum ya di dalamnya. Betul, kita nggak tahu sih itu siapa ya. Iya. Bisa jadi itu hantu ya yang menyamar ya. Iya. Oke, siap-siap. Ya, pembahasannya nih lumayan inilah ya, lumayan seru lah ya. Iya. Oke. Jadi untuk kasus yang sekarang nih, demo-demo nih, saya minta pendapat Anda ya. Ini di luar dari segmentasi kita nih. Oke. Aku minta pendapat kamu nih ya, terkait demo-demo sekarang. Gimana sih kalau misalkan dia demo tuh tanpa tahu ada masalah apa di dunia ini? Maksudnya kayak Di negara, maksudnya negara di ya. Apa yang didemokan dia tuh nggak tahu gitu. Menurutmu tuh gimana? Sebenarnya itu kan ada mungkin beberapa mahasiswa yang kayak dari organisasi dia terpaksa ikut nih padahal dia nggak tahu apa-apa. Iya, Sebenarnya benar-benar. ya nggak apa-apa karena anggapannya mewakilkan suara masyarakat, seperti itu. Kan kalau demo juga tujuannya pasti jelas, walaupun ada beberapa orang yang cuman ikut, dia nggak tahu nih apa demonya kayak gitu. Tapi kan yang lainnya pasti tahu dan tujuannya apa. Kalau misalkan serame-rame itu nggak ada yang tahu tujuannya, ngapain demo? Iya, Seperti betul. Jadi tuh nggak apa-apa sih sebenarnya kalau dari perspektif saya ya, karena dia kan ngikut
mewakilkan suara rakyat, tapi saya yakin kalau misalkan dia sehabis dari demo tuh dia pasti tahu tujuan dia tadi di situ tuh ngapain Oh ya, ya. Pasti betul-betul. tahu, nanti dia cari tahu sendiri tuh. Oke, betul-betul sih. Karena kan ya buat apa juga orang demo kalau misalkan ya nggak tahu ya apa yang Iya, didemokan sih sebenarnya. Itu betul. hanya orang gabut sih kayaknya ya. Iya, tapi ada nih beberapa yang aku temukan Oke, kalau misalkan kalau nggak salah di Jakarta ya. Saya lupa itu dia tentang apa, pokoknya dia pro terhadap kebijakan pemerintah, Oh padahal iya, saat ini kan kebijakannya, bisa dibilang, masyarakat tuh sedang kontra dengan kebijakannya. bener-bener. Jadi ditanya, "Kamu demo di sini dari universitas mana?" Atau tujuan di sini tuh apa, dia nggak tahu. Nah, kalau kayak gitu tuh kan biasanya kalau mahasiswa itu adalah satu pimpinannya atau ketua BEM-nya atau Ya, ketua apanya bener-bener. organisasinya kan pasti tahu tujuannya, sedangkan mereka itu nggak tahu semuanya, terus kayak cuman bawa spanduk gitu doang, nggak tahu. Itu aku udah lihat videonya saya. Pokoknya kelihatan lah kalau ditanya udah haho tuh pasti buzzer guys. Buzzer ya, oh my god. Iya betul sih, betul. Saya setuju sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan emang dia mahasiswa asli, dia harusnya tahu apa yang didemokan gitu Iya, ya. kalaupun dia memang ikut-ikutan aja dia pasti bisa bertanya ke temannya atau Iya, betul-betul. ketua organisasinya. Pasti di kelasnya tuh ada di-share lah untuk ada demo hari ini tentang apa aja poin-poinnya yang dituntutkan, pasti itu ada. Tapi kalau memang dia itu sebenarnya buzzer, dia nggak tahu, ditanya universitasnya pun pasti dia kayak Iya, betul. ngarang kidul, ditanya NIM-nya apa pasti dia nggak tahu. Betul sih, betul ya. Oke, ya sebenarnya di dunia ini selalu ada pro dan kontra sih guys. Iya, Apa yang kita lakukan juga pasti betul. mengundang setuju dan nggak setujunya orang lain Iya, gitu lah ya. karena perspektif orang kan beda-beda, cara betul, pandang orang tuh betul. melihatnya ini gimana tuh beda-beda. Jadi kita nggak bisa juga sih sebenarnya menuntut seseorang untuk harus sama dengan pandangan kita. Iya, betul. Mantap. Kalau menurut kamu nih, ini nih kan sebagai demo ini, menurutmu dari Pancasila itu dia dari sila apa sih? Maksudnya tuh dia Implementasinya gitu dari mana? implementasinya. Oh, itu jelas sebenarnya kalau dari saya pandangannya tuh nggak cuma satu sila ya. Ada benar-benar. dua sila yang saya dapat. Itu dari pertama yang saya lihat itu dari yang jelas sila keempat ya udah pasti iya, karena benar. tentang demokrasi. Terus sila ketiga persatuan Indonesia. Kenapa? Karena dengan demo itu kita kayak bersatu untuk menyampaikan aspirasi iya, bersama-sama benar-benar. kepada pemerintah. Sebenarnya apa yang kita rasakan dari kebijakan yang mereka buat seperti itu. Tapi nih beredar, saya ngomong ya, contoh video satu beredar. Marta tahu Big Mo kan ya? Oh ya tahu. Oke. Kenapa Jadi tuh dia? waktu itu saya pernah melihat satu video. Dia lagi wawancara anak kecil ya, yang di belakang ikut demo juga sebenarnya. Itu para anak kecil lah. Dia itu penerima manfaat program MBG nih. Oke. Dan dia nyorot lagi nih ke mahasiswa setelah daripada nyorot anak kecil itu ya. Tapi si mahasiswa ini nggak setuju dengan adanya program MBG, padahal anak-anak kecil tadi yang penerima manfaatnya itu setuju dengan itu. Kalau pendapat kamu nih gimana nih? Nah itu yang tadi saya bilang bahwa kita tuh nggak bisa memaksakan orang untuk sama pandangannya dengan kita. Apalagi ada yang bilang kayak misalkan kan memang lebih banyak sekarang kontra ya terhadap kebijakan pemerintah. Ada yang kayak kita harus sadarkan dia nih bahwa gini. Betul. Gak bisa juga karena kita nggak tahu si pikirannya dia gimana. Tapi ya memang kita harus ngebuka mata masyarakat bahwa keadaan sekarang seperti ini. Tapi iya, betul. kalau dia memang masih pro terhadap pemerintah, kita nggak tahu sebenarnya di belakang dia kenapa seperti itu. Nah seperti yang anak-anak tadi, mungkin banyak yang berspektif kalau kamu itu taunya cuman itu, kamu nggak tahu keadaan Indonesia yang lain-lainnya gimana, kan betul, kamu masih betul. kecil satu. Tapi sebenarnya dari program itu, kalau dibilang program itu kan mahasiswa ada yang tidak setuju, tapi kayak yang anak-anak kecil tadi setuju. Karena sebenarnya program, kalau kita ngebahas programnya itu sendiri bagus sih sebenarnya. Ya, betul sih. Bagus. Cuman ya sayangnya disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk menjadi sarang korupsi. Iya, betul sih. Padahal yang kayak yang merasakan manfaatnya seperti anak kecil tadi itu sangat bagus banget. Karena sangat membantu untuk mereka yang kurang mampu seperti itu. Iya sih, betul sih guys. Cuman memang sih programnya ini saya agak
sorry ya, ini pendapat saya dan perspektif saya, dan saya mungkin kalau saya nggak tahu bisa ditambahin di Ya, kolom boleh, komentar. boleh. Ha? Jadi yang saya lihat ada yang pernah ngomong gitu, kalau misalkan program itu misalkan anak sekolahnya libur, dia tetap ngirim. Itu yang saya Oh bingung, iya, kayak benar-benar. itu ngapain ya, kasih makan siapa, nggak ada Betul. siswa-siswanya, nggak ada siswa-siswinya. Iya, benar-benar sih. Jadi membazir gitu. Jadi mending kalau memang lagi libur anak sekolahnya, mending stop dulu, libur dulu. Iya Jangan sih, betul. dipaksa untuk mengeluarkan anggaran terus Heeh, seperti itu. benar-benar. Nanti yang digenjot masyarakat untuk bayar pajak. Iya sih, terus. benar-benar. Seperti itu ya, itu perspektif saya. Oke, ya betul sih. Saya setuju sih sebenarnya. Oke, itu tuh sebenarnya juga tergantung lagi pola pikir orang ya. Dan Iya, ada juga betul. sih kebanyakan orang tuh menolak MBG dan menghina-hina MBG tuh, mereka tuh pada bilang kayak MBG itu nggak berguna dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sudut pandang saya itu sebenarnya MBG itu sangat berguna guys, karena waktu zaman saya sekolah itu juga lumayan sulit ya untuk Oh, makan, itu iya. sulit ya sebenarnya. Iya, sebenarnya kan semua orang tuh nggak semua ekonominya sama. Betul. Jadi untuk anak-anak yang menurut saya kayak saya juga pasti akan Berguna, merasa iya iya. itu sangat berguna. Walaupun makanannya juga tetap itu aja, atau makanannya sehat dan tidak apa sih, Maksudnya kurang kurang mengenakan lah ya, ya. karena kan makanan sehat ya paling hambar atau gimana Iya, kan ya. iya. Karena kan namanya real food ya, Iya, kan betul. nggak bisa Dan mengurangi disamakan. micin. Karena mungkin lidah kita nih udah keseringan kayak gitu ya, jadi keseringan micin. agak sulit kalau untuk makan bergizi sih kayaknya ya. Udah keseringan makan micin. Ya iya lah. bener. Ya, itu ada ngeliat sih emang komentarnya kayak Iya, "Ah, rasanya MBG begini." betul-betul. Sebenarnya tuh tujuannya bagus sih, kayak memang mengurangi micin. Betul. Jadi ya itu. ya kalau misalkan dia minta chicken katsu kan lucu ya. Beda ya. Tapi ada kok yang dibuatin. Oke. Ada aku pernah lihat. Cuman aku nggak tahu ya rasanya gimana, jadinya kan tanpa micin ya. Iya sih, Maksudnya iya, micinnya iya, dikurangin. Dia nggak tahu. Betul, Ya itu betul, tadi betul. memang betul, sebenarnya programnya bagus. Cuman sayangnya disalahgunakan oleh oknum-oknum. Ya betul sih, betul. Yang kayak ada yang sampai terbengkalai jadi investornya, Heeh, jadi rugi. bener-bener. Berapa itu MM-an? Wow, Lupa wow. saya. Sudah ya Ada kayaknya. beritanya. Baru agak- juga tuh guys, bisa di searching. Oke, kayaknya itu agak anu ya. Tapi katanya beberapa dapur tuh ditutup sudah mulai perlahan. Karena emang kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Tapi emang seharusnya seperti itu sih. Sementara menurut saya ditutup dulu untuk memperbaiki kondisi ekonominya Iya sih, di bener-bener. Indonesia. Bukan Karena apalagi rupiah kan sedang melemah. Jadi Iya, kayak betul, kita betul, fokus betul. dulu nih apa yang perlu diperbaiki, dan kondisi politik di Indonesia Dan juga. mungkin sebenarnya yang video yang disorot Dikmo itu mahasiswanya mungkin menyampaikan hal yang kayak gitu, cuman dia salah menyampaikan hal yang kayak dia bilang mau menolak MBG dan menutup tuh, sebenarnya mungkin dia nggak begitu kali ya. Iya, Mungkin sebenarnya maunya maksudnya ditutup sementara gitu ya. Iya, betul. Karena kan anggarannya udah lebih gede banget ya, mungkin itu bisa memperbaiki ekonomi sekarang gitu ya. Ataupun kalau yang ada saya pernah dapat itu kayak mereka kenapa pengen tutup, bukan tutup sih, maksudnya gimana ya, pengennya kayak jangan MBG deh, kayak mending anggarannya lebih ke fokus ke pendidikan. Itu juga setuju sebenarnya, kan sama-sama berfokus untuk masa depan anak bangsa gitu Iya, ya. betul, Pendidikan nih sebenarnya setuju banget ya kalau fokusnya lebih ke pendidikan, karena kayak itu tuh sumbernya anak bangsa untuk menumbuhkan Indonesia emas di masa depan. Oke, itu tuh bagus banget ya. Oke, saya setuju sih sebenarnya. Dan ya semuanya juga menimbulkan pro dan kontra sih sebenarnya ya. Betul. Dan kita sih di sini sih sebagai kita penengah lah ya, kita nggak pro ke sini dan kontra. Ya takut. Ya takut ya. agak agak ngerikan juga ya. Sebenarnya kan pembahasan kita ini juga Dan lebih- kita dalam lingkup pembelajaran juga Iya, sebenarnya. nah ya. makanya dalam lingkup pembelajaran itu kita sebenarnya lebih berfokus kayak sebenarnya Pancasila di kehidupan kita tuh masih berjalan tanpa kita sadari, walaupun ada yang kayak tadi beranggapan demokrasi itu bertentangan dengan Pancasila. Enggak ya sebenarnya. Sebenarnya itu adalah malah implementasi dari sila keempat. Jadi kita sebenarnya tuh mungkin tanpa kita sadari kita sudah menjalankan implementasinya, Iya, betul, walaupun betul, kadang betul. kurang sempurna, ada yang kita kadang bertentangan Iya, gitu, betul, kadang betul. tanpa kita sadari kan, kayak misalkan sila pertama kan ketuhanan Maha Esa yang kita Ya, beragama, betul, yang betul. kedua tadi yang keadilan kedua yang saya sebutkan tadi yang sama-sama aparat dan masyarakat. Oh, masa ya, oke, yang betul.
kalau misalkan demonstrasi sama-sama beradab satu. Terus kalau yang ketiga tadi juga sama tentang demonstrasi, kita melakukan persatuan. Terus yang keempat sudah jelas tadi Iya, demokrasi. betul. Yang kelima itu Keadilan. kita melakukan harusnya pemerintah melakukan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia seperti itu. Tapi kalau dilihat dari program-program sekarang itu sebenarnya bagus ya, cuman oknumnya sih ya. Iya, sayangnya sih itu. Kita iya tuh juga sih. bingung ya Oke. sebagai masyarakat. Terus, maksudnya saya sih ini, saya nggak tahu kalau yang lain. Saya tuh bingung gimana caranya biar itu berhenti. Iya, gitu. betul-betul ya, iya. Sebenarnya yang mungkin yang perlu dibasmi itu oknumnya sih Iya, ya. betul. Bukan programnya. Semua program itu pasti ada bagusnya. Bagus, iya. Benar-benar. Cuman ya itu kalau ada, soalnya ada yang selalu nanya, jadi kamu sebagai mahasiswa bagaimana caranya untuk menghentikan itu semua? Ya ganti orangnya. Tapi sumbernya akarnya itu aja sampai sekarang belum diganti. Benar. Iya, benar-benar. Maksud saya gini, maksudnya kalau misalkan kita orang baik nih, terus masuk ke kelompok yang udah terjerumus ke sana, Iya, kamu sendiri betul. pasti bakal ngikut. Iya, walaupun kamu tujuan awalnya betul. baik, itu Iya, betul. susah guys. Karena nggak bisa ya berdiri sendiri begitu Iya, ya. kalaupun berdiri sendiri pasti kamu bakal jadi mereka Musuh. merasa musuh. Oh, musuh. Contohnya kayak Pak Ya, ya begitu Kasihan ya. sekali beliau ya, semoga sehat selalu ya Iya. Pak. Oke, siap. Jadi untuk pembahasan kita kali ini nih, seru banget ya hari ini ya, seru banget pasti ya. Dan kurang lebihnya tuh kita mohon maaf ya guys, karena ini pendapat kita masing-masing ya. Iya, betul. Ini kita ngelihat dari perspektifnya masing-masing dan saya setuju dengan Marta dan kami kalau misalkan ada salah kata dan pendapat maaf ya. kita yang mungkin agak kurang nih, agak Iya. salah nih, Iya. kalian bisa ngebetulin ya di Iya, kolom di komentar. Iya, Betul. betul ya. Betulin aja guys. Iya. Karena kita juga perdana nih buat Betul. podcast. Jadi kalau ada salah kata minta maaf banget Oke, ya. Dan ini siap. semuanya dari pendapat saya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak setuju nggak apa-apa banget. Iya, Karena kan betul. saya nggak bisa maksa perspektif kalian bagaimana seperti itu. Oke, ya, kita nggak takut ya sebenarnya. Iya, jangan dirujak ya tolong. Oke, makasih ya Marta Oke, kali ini aman. sudah menyampaikan pendapatnya gitu ya. Karena ya sebenarnya saya juga agak sekubu sama Marta sih ya. Kita kan bestie banget ya. Iya. Ya, oke, siap. Oke, Oke, dadah guys. Sampai jumpa lagi. Dadah.